panjang itu kita hanya singkit itu ambil nang paluno. Jadi angkuangku nenek mama alim ulama jadi pandai. Kalau kita dengar tadi paparan baik itu dari Bundo Rauda Taib maupun Pak Supardi, lah nampak gambaran-gambaran ketinggian peradaban Minangkabau malah diwariskan kepada generasi dan generasi. Sehingga lah nampak pula gambaran atau bayangan konsep-konsep yang akan kita hadirkan untuk mengangkat dan menjawab berbagai persoalan di negara ini. Jadi ya mau sekedar pembuka cerita untuk menemukan konsep festival nagari, kamu mencari konsep ahli di nagari atau konsep ahli awak sendiri lah punya sistematika yang sangat konkret. Jadi bagi judul pembahasan atau rancangan sekilas Anggoko mengangkat konsep ahli mengemas festival nagari. Jadi apa festival yang akan lahirkan, model bentuknya, itu yang diharapkan masukan yo dari angku-angku nenek mama kasadonya nanti. Sampai kalau mencari dari berbagai kajian baik secara akademisi yang telah mulai dikaji secara ilmiah, Minangkabau itulah benar-benar menyuguhkan sesuatu hal ketika orang lain belum memikirkan. Minangkabau lah berbuat sebelum yang lain memikirkannya. Tapi persoalannya, berapa dekade terakhir warisan pengetahuan itu ditinggalkan. Bahkan kalau dikutip dari tulisannya Bapak almarhum Anapis, di mana ada sebuah cerpen yang beliau publikasi tahun 1955, judulnya Robohnya Surau Kami. Tahun 1955 beliaulah merasakan dampak-dampak atau persoalan kebudayaan atau kearifan lokal yang mulai ditinggalkan. Sehingga judul cerpen beliau itu Robohnya Surau Kami. Kalau mau membaca, beliau menyampaikan pesan yang luar biasa dari cerpen itu. Ketika Tuhan berjalan, maka akan ketemu surau dua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pincuran mandi. Kalau cukup pahami dari kearifan lokal, pesan itu sangat mendalam. Ada kolam ikan, ada surau sebagai sarana pendidikan, ada hampir pincuran yang menjadi sumber simbol asal-muasal ilmu pengetahuan, dan gambaran adat itu sendiri yang tersusun dari hampir bagian adat dan sebenar adat, adat dan teradat, adat dan diadatkan, dan adat istiadat. Namun sayang ketika itu beliau telah merasakan bahwa adat itu telah mulai ditinggalkan dan tergantikan dengan gaya model pendidikan modern. Kemudian lanjut, setelah berkembangnya model pendidikan modern, kebanyakan generasi itu lah beraja di sekolah yang ada secara modern. Tapi kalau kita rasakan kini balik, apa yang terjadi? Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Supardi tadi, krisis ekonomi, krisis sosial, bahkan baru-baru kok krisis kesehatan yang baru lalui, dan kini dunia paling digemparkan oleh krisis pangan. Jadi kalau awak namun merenung balik, apakah model pendidikan yang awak adopsi oleh generasi awak kini boleh barna atau bahak? Kalau memang barna, apa kok iko yang terjadi? Seolah-olah terjadi kemunduran, bukan kemajuan. Kalau kita wandiang-wandiangkan tahun 70, harga dolar ketika itu 200 rupiah. Ketika itu belum banyak sarjana ekonomi, bisa dihitung jari. Tapi kini hampir setiap rumah ada sarjana ekonomi, tapi harga dolar 2.000. Itu salah satu penyebab rendahnya harga rupiah. Dan di berbagai bidang, termasuk krisis kesehatan. Pada setiap tahun kampus-kampus berwisuda sarjana kesehatan. Begitu juga di bidang pertanian.
Kalau kita mencari, kamu telah melakukan di penelitian di beberapa titik lahan samo luasnya. Kalau tahun 90 punya hasil sehektar itu 5 ton, kini tidak sampai 2,5 ton. Sementara kampus-kampus mewisuda setiap tahun sarjana pertanian. Dan begitu dengan berbagai sisi-sisi yang lain. Ya, olah terjadi kemunduran. Dan yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah krisis etika, krisis moral yang terjadi bagi generasi itu. Jadi kesadaran itu bahkan World Bank atau Bank Dunia mencoba mencari solusinya untuk membangkitkan segala penyakit dan krisis-krisis yang terjadi tadi itu, dari krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis mental, krisis kepercayaan, krisis kesehatan sampai krisis pangan. Bank Dunia memberikan solusi untuk kembali pada kebudayaan yang mengenal lingkungannya dari berbagai sektor. Dan bahkan undang-undang daerah awak sendiri sejak tahun 98 dikeluarkan TAP MPR tentang konsep otonomi daerah. Kemudianlah diperkuat dengan undang-undang desa, undang-undang otonomi daerah, dan terakhir itu undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Tapi sayang, undang-undang itu baru sebatas undang-undang, belum nampak realisasi di tengah-tengah masyarakat. Artinya belum nampak geliat atau semangat untuk berbalik Banagari kembali ke Surau. Tapi untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang terjadi, satu-satunya solusi yang bisa kita munculkan dan bisa kita hasilkan adalah berbalik Banagari kembali ke Surau. Jadi Banagari Surau. Jadi kalau dalam konsep rumusan bahasa Minang ada jawab di situ kali. Banagari sebenarnya, Surau sebenarnya. Surau sebagai sarana pendidikan tradisional Minangkabau, sebab serupa nanti dijalankan deh udah terkait tadi. Kemudian kalau cari kondisi kekinian, kenapa undang-undang atau ruang-ruang kebebasan yang diberikan kepada kearifan lokal maupun kebudayaan tidak terrealisasi sampai kini? Padahal itu sudah muncul sejak tahun 1998. Setelah dicoba telusuri, nampaknya persoalannya adalah pemahaman tentang kebudayaan itu sendiri. Di mana kebanyakan generasi itu kini memahami kebudayaan itu hanya sebatas barale, sebatas acara-acara seremonial atau acara-acara kesenian. Jadi kalau setelah cerita kebudayaan atau cerita keperadaban, kita bayang barale, acara-acara kesenian dan lain sebagainya. Sebenarnya kebudayaan itu adalah cara hidup yang awak warisi dari leluhur sesuai dengan kekuatan lingkungan yang kita miliki masing-masing. Jadi kebudayaan itu adalah cara hidup. Kebudayaan itu adalah pola pikir. Dan kebudayaan itu yang sesungguhnya adalah identitas kita semua. Dan generasi muda kini banyak yang tidak mengenal itu. Bahkan kalau dengar dari data-data yang ada yang kedua tadi, banyak generasi itu yang malu mengaku sebagai orang Minang. Sebab dia menganggap budaya itu dan peradaban itu adalah barang kuno yang tak relevan lagi zaman kini. Padahal kalau dikaji dari berbagai sisi, warisan pengetahuan dan kekayaan intelektual yang diwariskan oleh leluhur kita mampu menjawab seluruh tantangan zaman. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang mendasar sekaligus sentral dan landasan utama dalam tatanan kehidupan. Budaya yang mengakar kokoh adalah fondasi untuk mewujudkan suatu bangsa menjadi besar, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana yang disampaikan oleh Legend Purnawirawan Agus Wijoyo, mantan Gubernur Lemhanas
Republik Indonesia tahun 2022. Jadi satu-satunya kekuatan untuk mengembalikan kedaulatan bangsa, kekuatan nagari, kalau awak mangke konsepnya berbalik ke nagari, kembali ke Solo. Tapi realisasi itu sampai hari ini belum pernah terwujud. Selanjutnya, warisan kekayaan intelektual. Leluhur mewariskan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal dan senjata menghadapi percaturan kehidupan. Jadi seperti yang mau buka di awal tadi, kebudayaan itu berbicara seluruh aspek kehidupan, bicara tentang dunia pendidikan sebagaimana surau tempo dulu, kemudian berbicara tentang konsep ekonomi atau pusako yang dibahas tadi, bahas konsep ketahanan, konsep sosial, konsep politik, pertahanan, bahkan kesehatan. Kini para ahli kesehatan mulai panik menghadapi kondisi kesehatan yang terjadi, sehingga mencoba membuka ruang. Dikenalkanlah cara pengobatan Islami, cara pengobatan herbalis dan lain sebagainya. Dan awak sebenarnya punya, leluhur awak telah mewariskan itu. Cuman karena kurangnya pengetahuan, nanacok terjadi pusako Jawa wali tidak diterima. Ilmu pengobatan ini lain, tapi bahas kajiannya dan lain sebagainya tidak kita terima, sehingga pandangan generasi terhadap pengobatan tradisional kini menganggap itu dalam tanda kutip hal-hal yang dia kalau bicara dukun, tapi yang laku kalau ube pengobatan di luar medis dianggap itu dukun. Tapi bahas pengobatan dan sebenarnya tidak ada yang benar-benar memahami kajian itu, tidak bisa menjelaskan. Padahal kalau kita lihat kemampuan leluhur kita meracik obat itu sebenarnya diakui oleh para akademisi yang sesuai dengan kajian ilmiah. Mau diracikan sambal, aku sepatnya itu kalau sekilo daging tiko kerambinya, kalau kamu berkandang sepatnya dulu jari koko segala macam diatur sedemikian rupa. Itu membuktikan bahwa leluhur menghasilkan sebuah karya melalui proses kajian ilmiah yang sangat mendalam. Kalau mau yang mau pelajari bumbu randang itu, kalau dihitung seluruh rempah dan limpangnya itu, termasuk ketumbar, ketumbar atas, jintan, alba, pekak, limani, cangkir dan lain sebagainya, itu seluruhnya ada 30 macam. Kalau tanpa ilmu meracik itu takkan pernah menghasilkan rasional lama. Di situ nampak ketinggian pengetahuan leluhur awak dalam menghasilkan karya-karya, dan sampai hari ini belum tergantikan karya-karya itu. Tapi sayang, awak tidak pernah benar-benar mengkaji bahwa munculnya karya itu balik. Warisnya tidak kita terima. Kenapa sepatutnya harus model itu kalau di dalam meracik sambal mau? Kenapa lengkuehnya harus model sekarang itu? Kenapa kuningnya model macam? Orang-orang ilmuwan akademisi meneliti, rupanya seluruh bahan-bahan yang digunakan di dalam racikan randang itu contohnya adalah bahan-bahan yang sangat dibutuhkan tubuh setiap hari. Bahkan ini ada yang cukup populer itu dokter herbal, siapa mau lupa. Selalu itu yang dibahas. Oh, kalau ingin sehat, awak selalu lalu itu aku sepatnya agak selalu yang jadi beliau. Langkue agak selalu jari, kuning agak selalu jari. Tanda punya yang minum tuh sebelum lalu. Besok pagi sehat pada rambut, segar terasa badan. Kamu lupa nama dokter tuh. Zaidul Akbar ya. Zaidul Akbar. Itu saya setiap hari ceramah beliau. Domba adalah domba sekian, kau sekian. Dan itulah awak pakai sebenarnya. Nah, cuma karena tidak ada waris yang kita terima, sehingga ketika ada beberapa tahun yang lalu ada yang mengatakan bahwa randang itu tak rancak untuk kesehatan. Kerambi itu santan itu tak rancak untuk kesehatan. Kalau hanya santan saja yang diteliti mungkin. Tapi keahlian leluhur awak mencoba meracik sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah masakan yang seimbang, dikunci dengan filsafat condong mato kena rancak, condong saliro kena lama. Di dalam filsafat itu nampak kesempurnaan untuk menentukan lama itu bentuknya pasti rancak. Dan itu sebaliknya.
Begitulah kedalaman warisan pengetahuan leluhur Minangkabau yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun sayang, mulai kita tinggalkan dan kini kondisi generasi terombang ambing di dalam gelombang zaman. Jadi banyak ini generasi muda, Bapak tuanku seperti apa yang disampaikan dari Pak Supadi tadi, terombang ambing oleh jadi ketika musim maju teknologi lah asik senang. Bahkan datang 2 hari lah. Tanggainya memang tahun lalu itu pembahasan kita risiko. Bahwa kondisi generasi muda awak menghadapi apa ya gue. Ibu dia emaknya, ayah entah mak, tunggu sonda pak. Alagat 10 kali yang maknya bawa sawanda ampaknya itu. Dan risiko sangat dituntut peran kita sebenarnya sebagai mama dan bapak kanakan, tanggai dan beranak. Termasuk orang kampung. Kalau dulu yang sulit kita temukan zaman kini itu adalah sistem pengawasan. Abo kalau diketik-ketik abo masih bos boleh abo bapak aku ini dia mama. Josia sebab takut kalau buat salah. Walaupun orang ada tentu. Tapi dia berani menegur anak siapa mama. Gini kok ditegur-tegur saya nak orang sampai lo ke polisi masalah. Jadi kesadaran itu perlu kita tumbuhkan bersama balik. Kesadaran tentang pentingnya kebudayaan, kesadaran leluhur mewariskan berbagai ilmu pengetahuan. Jadi kini kita berharap bagaimana kita mencoba mengemas balik konsep-konsep kebudayaan yang telah ditinggalkan itu. Metode kehidupan bersama yang saling mengingatkan, yang tertata sedemikian rupa, sama-sama kita angkat, sama-sama kita kemas dengan situasi dan kondisi kekinian. Dan leluhur itu memberikan ruang, memberikan sarana yang luas untuk itu. Sehingga mode ungkapan yang mengatakan alam berputar, laut berubah, itu memberikan kesadaran dan pengakuan bahwa zaman itu pasti akan berubah sesuai dengan masanya. Maka disitulah dituntut kecerdasan intelektual, dituntut kearifan kita menyikapi itu. Leluhur awaklah menyatakan sekali ia gadang, sekali tapi yang berubah. Laput-laput dikajani, usang-usang dibarui. Bahkan dikunci dengan filsafat yang sangat dalam. Boleh duduk berkisah, asa dilapih dan sahalai. Boleh tagak bapalian, asa ditanah dan sebingkai. Artinya adat itu akan berubah sesuai dengan masanya. Tapi ada sesuatu hal yang tak boleh berubah, yaitu nilai. Nilai-nilai itulah yang telah terkikis habis di dalam jiwa generasi muda ini. Sehingga banyak persoalan-persoalan dan bahkan paling memperhatikan masalah krisis moral yang terjadi saat ini. Mengemas warisan peradaban menghadapi kondisi kekinian, menyesuaikan kondisi dan situasi. Dima juga ada pancang di senang tanaman tumbuh, dima biawak tajun di senang anjang menyala. Jadi kalau cari dari konsep-konsep warisan leluhur awak sangat dalam dan telah memberikan ruang-ruang perubahan-perubahan itu. Tapi yang menjadi kuncinya nilai itu tak boleh berubah. Anak kadang-kadang kita gini, aku ini mama lah miris waktu melihat kondisi generasi yang tak paham dengan nilai kebudayaan itu sendiri. Kalau kita mencari dari konsep ALEK dalam untuk mengemas festival, sebenarnya di ALEK itulah sangat nampak festival memiliki kata dasar pesta. Jadi kalau di awal kan ada beralek yang menunjukkan pesta, beralek nikah kawin lah, batagak pangulu lah, dan lain sebagainya. Dan syarat dengan makna itu, setiap ALEK yang awak lakukan itu sangat syarat dengan makna. Cuma kadang-kadang maknanya kita sama-sama tidak paham dulu. Kemeriahan yang kita lakukan, termasuk bahkan model pidato adat. Pidato adat kini kebanyakan hanya dipandang sebatas pemanikato, mainan bibir. Padahal kalau kita cuba inok-inok ranuang kan,
pidato adat menyimpan berbagai rahasia keilmuan leluhur Minangkabau. Seperti contoh dalam pidato menyambut menerangkan narasi yang menerangkan tentang barek. Padi sirana rambun tulang, dek jamu di butirin 2 bulan. Datang paneh di lingkuit-lingkuit, tiba hujan di kakak-kakak. Sesodok arang kok di ayam, lah kameh mangkok disiokan. Lalu dibawa ke lasung batu ditunggu dekati jorong kadang. Timpo badimbo lalu jatuh balego pantang kanai. Baik balik padeka semua pandai. Sesukit balik di tanah pandu akan cahyo kuali. Salo menyalo balik datang naritak makan dahulu namun nasi dosa tidur. Jadi kalau kita hanya pandang dari nilai narasi kato, maka sulit untuk memahami ungkapan itu. Tapi kalau kita pandang dari kearifan lokal, itu adalah ungkapan yang sangat dalam. Berbicara tentang ilmu pengetahuan yang mampu menjawab seluruh persoalan zaman. Kalau kajian tauhidnya, sesukit pada di tanah penuh dengan kancah di kuali, selalu menyalo balik datang nalitak makan dahulu namun nasi dosa tidur. Dari dulu zaman dulu sampai kini lah sekian banyak generasi berganti, namun kekuasaan Allah tetap di situ. Kajian-kajian seperti itu jarang yang dilakukan. Sehingga pidato itu hanya dipandang sebatas pemani-mani kato. Pinang sira eromani dan tumbuh di tidak rumah tingginya banyak-banyak rendah jangkauan. Setahun tupai di pemanjat jarang masuk buah. Kalau hanya dipandang dari kata-kata, kok sebuah kata-kata agak tidak masuk akal. Kok tinggi dan kok jangkau rendah, banyak kok tinggi banyak rendah jangkau. Tapi setelah setahun tupai di pemanjat tidak masuk buah. Itu yang sebenarnya. Tidak ada kajian-kajian yang mendalam tentang warisan peradaban yang ditinggalkan. Ada juga generasi muda kita karena tidak ada pandai kita menjalani isinya, sehingga ada generasi muda mengajar penutur orang Minangkabau. Sementara kalau kita cari di undang-undang 8 dibawa ibu, dibawa angin, dibawa pikir, dibawa langgam, mulut juati kok balain babantang di orang Minangkabau. Jadi kalau sangat ditekankan kejujuran di situ, maka ungkapan seperti itu mengandung nilai yang sangat dalam, termasuk dengan ukiran dan lain sebagainya, yang seluruhnya meninggalkan pesan dan kajian pengetahuan yang sangat mendalam.